Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Dinyatakan dalam rumus V sama dengan delta M per T. Untuk reaksi R menjadi P, laju reaksi dapat dikatakan sebagai laju penambahan konsentrasi hasil reaksi atau produk per satuan waktu. V sama dengan plus delta konsentrasi P per T. Laju reaksi dapat pula dikatakan sebagai laju pengurangan konsentrasi per reaksi atau reaktan per satuan waktu. Untuk reaksi N2 gas ditambah dengan H2 gas menghasilkan NH3 gas, laju reaksinya dapat dikatakan sebagai laju penambahan konsentrasi NH3. V sama dengan plus delta konsentrasi NH3 per T. Dapat pula didefinisikan sebagai laju pengurangan konsentrasi gas N2 dan gas H2. V sama dengan min delta konsentrasi N2 per T atau V sama dengan min delta konsentrasi H2 per T. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, luas permukaan sentuh. Kedua, konsentrasi. Tiga, suhu. Dan keempat, katalis. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, digunakan teori tumbukan. Suatu reaksi dapat berlangsung apabila partikel-partikel saling bertumbukan dan menghasilkan sejumlah tertentu energi kinetik. Energi kinetik minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi disebut sebagai energi aktivasi. Besarnya energi kinetik dari tumbukan ditentukan oleh frekuensi dan arah tumbukan. Mari sekarang kita bahas pengaruh masing-masing faktor terhadap laju reaksi. Pertama, pengaruh luas permukaan sentuh. Perhatikan gambar yang disajikan. Manakah yang permukaan sentuhannya lebih luas? Tada! Jawabannya yang pertama. Semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan, dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan reaksi. Untuk sejumlah massa yang sama, semakin kecil ukuran partikel zat, semakin luas permukaan zat. Semakin kecil ukuran partikel zat, frekuensi tumbukan semakin besar. Energi kinetiknya semakin besar dan reaksi pun akan semakin cepat. Faktor berikutnya adalah suhu. Jika suhu dinaikkan, laju reaksi juga akan semakin cepat. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, pergerakan partikel bereaksi semakin cepat. Frekuensi tumbukan naik, energi kinetik partikel zat-zat bereaksi meningkat,
sehingga memungkinkan energi aktivasinya segera terpenuhi. Bagaimana dengan perhitungannya? Mari kita simak soal berikut. Laju reaksi dari natrium tiosulfat dengan asam klorida naik menjadi 2 kali lipat pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius lajunya 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per detik, tentukanlah laju reaksinya pada suhu 60 derajat Celcius. Cara pertama dengan skala. Mula-mula kita buat garis bilangan dan kita buat dari 20 derajat hingga 60 derajat. Dan dari skala ini kita dapatkan bahwa pada 60 derajat Celcius, V sama dengan 2 pangkat 4 fenol. Kemudian angkanya kita masukkan, sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per detik dan diperoleh 0,4 molar per detik. Jadi, laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius adalah 0,4 molar per detik. Cara kedua dengan rumus. Vt sama dengan delta V pangkat T1 min T0 per delta T dikalikan V0. Kita masukkan angkanya. 2 pangkat 60 kurang 20 per 10 dikalikan 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per detik. Sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per detik, sama dengan 0,4 molar per detik. Faktor ketiga adalah katalis. Katalis mempunyai fungsi menurunkan energi aktivasi. Agar lebih paham, mari kita lihat diagram yang ditampilkan. Garis yang berwarna merah menunjukkan reaksi tanpa katalis, sedangkan garis dengan warna ungu menunjukkan reaksi dengan katalis. Energi aktivasi tanpa katalis kita sebut EA1 dan energi aktivasi dengan katalis kita sebut EA2. EA2 lebih rendah dari EA1. Dengan demikian, EA2 lebih mudah dicapai dan reaksi berlangsung lebih cepat. Katalis mempunyai beberapa sifat. 1. Katalis terlibat dalam mekanisme reaksi, tetapi perubahannya sementara saja. 2. Katalis mempercepat laju reaksi, tetapi tidak merubah jenis dan jumlah hasil reaksi. 3. Katalis menurunkan energi aktivasi reaksi, namun tidak merubah perubahan entalpi reaksi. 4. Katalis merubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahapan reaksi yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. 5. Katalis mempunyai aksi spesifik, artinya hanya dapat mengkatalis suatu reaksi tertentu. Faktor keempat yaitu konsentrasi. Semakin besar konsentrasi larutan, laju reaksi semakin cepat. Semakin besar konsentrasi larutan, jumlah partikel yang terdapat dalam larutan semakin banyak. Peluang tabrakan antar partikel lebih besar, akibatnya energi kinetiknya besar dan segera memenuhi energi aktivasi. Hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari koefisien persamaan reaksi, tetapi harus melalui percobaan. Dalam penetapan laju reaksi ditetapkan
Yang menjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan. Besarnya pengaruh konsentrasi dinyatakan oleh orde reaksi. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, perhatikanlah orde reaksi 0 berupa garis mendatar. 1. Berupa garis lurus ke atas dengan sudut tertentu. Orde 2 digambarkan sebagai garis lengkung, seperti fungsi kuadrat. Untuk orde 0, tidak terjadi perubahan laju reaksi, berapapun perubahan konsentrasi reaksi. Orde 1, perubahan konsentrasi reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 2 kali. Untuk orde 2, perubahan konsentrasi reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kali. Sebagai contoh, reaksi X ditambah Y ditambah Z menjadi K dan L. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat A kali konsentrasi Y pangkat B kali konsentrasi Z pangkat C. V adalah laju reaksi, K tetapan laju reaksi, A orde reaksi terhadap X, B orde reaksi terhadap Y, dan C orde reaksi terhadap Z. Contoh soal, disajikan tabel data hasil percobaan. Ditanya, tentukanlah orde reaksi masing-masing reaksi, orde reaksi total, persamaan laju reaksi, harga tetapan laju reaksi, dan laju reaksi pada percobaan 4. Pertama, kita tentukan orde reaksi terhadap NO. Untuk itu, kita pilih konsentrasi Cl2 yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 3. Konsentrasi NO percobaan 3 dibagi konsentrasi NO percobaan 1 pangkat M sama dengan V3 per V1. 0,2 per 0,1 pangkat M sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat M sama dengan 2, M sama dengan 1. Orde reaksi terhadap NO sama dengan 1. Berikutnya, menentukan orde reaksi terhadap klorin. Kita cari konsentrasi NO yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Konsentrasi Cl2 percobaan 2 dibagi konsentrasi Cl2 percobaan 1 pangkat N sama dengan V2 per V1. 0,2 per 0,1 pangkat N sama dengan 16 per 4. 2 pangkat N sama dengan 4, N sama dengan 2. Orde reaksi terhadap NO sama dengan 1, orde reaksi terhadap klorin sama dengan 2, orde reaksi totalnya sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 1 kali konsentrasi Cl2 pangkat 2. Harga tetapan laju reaksi K diperoleh dengan memasukkan salah satu data percobaan. Misalnya data 1. K sama dengan V dibagi konsentrasi NO kali konsentrasi Cl2 pangkat 2. K sama dengan 4 molar per second dibagi 0,1 M kali 0,1 M kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 M min 2 S min 1. Penentuan laju reaksi percobaan 4. V sama dengan K kali konsentrasi NO kali konsentrasi Cl2 kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 M kuadrat S min 1 kali 0,3 M kali 0,3 M kuadrat sama dengan 108 M S min 1. Contoh soal kedua. Perhatikanlah tabel hasil percobaan.
Pada soal ini diberikan konsentrasi A, konsentrasi B, dan waktu reaksi. Berbeda dengan soal yang pertama. Ditanyakan persamaan laju reaksi dan tetapan laju reaksinya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan V yang besarnya sama dengan seperti, yaitu 1/76, 1/38, 1/26, 1/76, dan 1/76. Untuk menentukan ordo reaksi terhadap A, diambil data percobaan 1 dan 2. V2/V1 sama dengan konsentrasi A2/A1 pangkat P dikalikan konsentrasi B2/B1 dipangkatkan Q. 1/38/1/76 sama dengan 0,4/0,2 pangkat P dikalikan 0,005/0,005 pangkat Q. 2 sama dengan 2 pangkat P. P sama dengan 1. Penentuan ordo reaksi terhadap B. Digunakan data percobaan 1 dan 4. V4/V1 sama dengan konsentrasi A4 per konsentrasi A1 pangkat P dikalikan konsentrasi B4/B1 pangkat Q. 1/76 dibagi 1/76 sama dengan 0,2/0,2 pangkat P kali 0,1/0,005 pangkat Q. 20 pangkat Q sama dengan 1, maka Q sama dengan 0. Ordo reaksi terhadap B adalah 0. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A. Maka untuk menentukan harga K, kita ambil percobaan 1. 1/76 detik min 1 sama dengan K kali konsentrasi A, yaitu 0,2 M. K sama dengan 1/76 detik pangkat min 1 dibagi 0,2 M. K sama dengan 0,065 M per detik. Jadi, tetapan laju reaksinya 0,065 M per detik. Perhatikanlah soal ketiga. Pada soal ini, konsentrasi A ada yang sama, yaitu percobaan 1 dan 3. Tetapi konsentrasi B tidak ada yang sama. Untuk itu, kita tentukan terlebih dahulu ordo reaksi terhadap B. V4/V1 sama dengan konsentrasi A4 per konsentrasi A1 pangkat P dikalikan konsentrasi B4 per konsentrasi B1 pangkat Q. 7 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1,4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1,3 kali 10 pangkat min 2 pangkat P kali 1,05 kali 10 pangkat min 2 per 2,1 kali 10 pangkat min 2 pangkat Q. Setengah sama dengan setengah pangkat Q. Q sama dengan 1. Jadi, ordo reaksi terhadap B sama dengan 1. Untuk menentukan ordo reaksi terhadap A, kita dapat menggunakan data percobaan 1 dan 2, atau 1 dan 3, ataupun 2 dan 3. Misal, kita akan menghitung berdasarkan data 1 dan 2. V2/V1 sama dengan konsentrasi A2/A1 pangkat P dikalikan konsentrasi B2/B1 pangkat Q. Kemudian angkanya kita masukkan, sehingga kita dapatkan 1/4 sama dengan setengah pangkat P
dikalikan setengah pangkat Q. 1/4 sama dengan setengah pangkat P dikalikan setengah pangkat 1. Setengah sama dengan setengah pangkat P. P sama dengan 1. Ordo reaksi terhadap A sama dengan 1. Dan persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.